Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum Ananda Ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang lagi mewabahnya virus corona, jadi memohon kepada Ananda Ibu semua untuk tetap di rumah saja dan selalu menjaga kebersihan Ananda dengan cara mencuci tangan dan mandi minimal 2 kali sehari. Nah, sebelum masuk materi kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus Ananda capai. Kompetensi dasar yang pertama, memahami berpikir kronologi, perubahan, dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindia-Buddha dan juga Islam. Yang kedua, menyajikan hasil analisis kronologi, perubahan, dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindia-Buddha dan juga Islam. Nah, IPK yang harus Anda capai yang pertama yaitu menjelaskan asal-usul munculnya nenek moyang bangsa Indonesia, dan yang kedua menyajikan hasil analisis asal-usul munculnya nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, berikutnya itu Ibu akan menyampaikan tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu melakukan kajian diskusi dan bekerja sama baik dengan teman maupun dengan guru, dengan bersama-sama menganalisis dan menyimpulkan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan melihat kronologi masyarakat Indonesia pada masa praaksara dan aspek pendidikan serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan dengan mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. Nah, baik, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang kompetensi dasar dan IPK serta tujuan pembelajaran tentang materi kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan materi kita hari ini, yaitu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, di mana ada 3 teori yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu yang pertama teori Afrika, yang kedua teori Yunan, dan yang ketiga teori Nusantara. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang teori Afrika, di mana teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Sejak tahun 200.000 sebelum Masehi hingga 60.000 sebelum Masehi, manusia mulai menyebar ke seluruh Afrika. Pada tahun 60.000 sebelum Masehi, suhu bumi mulai menurun sehingga menyebabkan terbentuknya es di daerah yang sekarang merupakan Eropa Utara dan Amerika Utara. Terbentuknya es tersebut menyebabkan ketinggian permukaan air menurun sehingga muncul lebih banyak daratan yang memudahkan manusia untuk berpindah. Sekitar tahun 55.000 sebelum Masehi, manusia mulai bermigrasi ke arah Asia Tengah, dan pada tahun 50.000 sebelum Masehi, manusia sudah memenuhi Asia Tengah dan mulai memasuki Asia Timur. Dan pada tahun 45.000 sebelum Masehi, manusia menyebar hingga ke seluruh wilayah Rusia yang saat ini dan memasuki wilayah Eropa. Kemudian pada tahun 40.000 sebelum Masehi, manusia telah tersebar luas di Afrika, Eropa, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan juga Australia. Teori Afrika ini memang masuk akal
Namun kebenaran teori ini masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Sebagian ahli tidak menerima teori ini tetapi juga tidak menolaknya. Sebagian lagi bahkan ada yang menganggap teori Afrika ini sebagai spekulasi belaka karena bukti-bukti pendukungnya sangat terbatas, dan banyak ahli lebih meyakini teori Yunan daripada teori Nusantara. Nah, yang kedua, di sini Ibu akan menjelaskan tentang teori Yunan, di mana teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan, Tiongkok bagian selatan. Pendukung teori ini antara lain yang pertama itu ada Profesor Dr. Haji Kern dan Robert Barton von Heinegeldern, di mana Kern menyoroti adanya kesamaan bahasa. Menurutnya, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara serumpun dengan bahasa yang ada di Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kamboja kemungkinan berasal dari dataran Yunan dengan menyusuri sungai Mekong. Sementara itu, Geldern menyoroti adanya kemiripan artefak, yaitu kapak tua yang ditemukan di wilayah Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang terdapat di Asia Tengah. Hal ini membuktikan adanya migrasi penduduk dari Asia Tengah, yaitu Yunan, ke wilayah Nusantara. Berdasarkan teori ini, orang-orang Yunan bermigrasi ke wilayah Nusantara dalam 3 gelombang utama, yaitu adanya perpindahan orang Negrito, Proto-Melayu, dan juga Deutero-Melayu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama itu adanya kedatangan orang Negrito. Orang Negrito diyakini sebagai penduduk awal di Kepulauan Nusantara. Menurut perkiraan para ahli, mereka sudah mendiami wilayah Nusantara sejak tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, pendapat ini didasarkan pada penemuan arkeologi di Gua Cha, Kelantan di Malaysia. Orang Negrito kemudian menurunkan orang Semang yang sekarang banyak terdapat di Malaysia. Adapun ciri-ciri fisik dari orang Negrito ini, yaitu yang pertama, mereka itu berkulit gelap. Lalu mereka itu berambut keriting, bermata bundar, berhidung besar, berbibir penuh, dan berbadan pendek. Nah, yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang kedatangan Proto-Melayu, di mana migrasi yang pertama ini diperkirakan terjadi pada tahun 2500 sebelum Masehi. Kelompok yang ikut dalam gelombang migrasi pertama ini dinamai sebagai Proto-Melayu atau Melayu Tua. Mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada orang Negrito. Orang Proto-Melayu telah pandai membuat alat-alat bercocok tanam, barang-barang pecah belah, dan juga mereka telah pandai dalam membuat perhiasan. Pola hidup mereka pun masih berpindah-pindah. Nah, kedatangan bangsa Proto-Melayu ini diperkirakan dilakukan melalui 2 jalur, yaitu sebagai berikut. Jalur pertama, yaitu dengan menyebarnya ke seluruh wilayah Sulawesi dan juga Papua dengan membawa kebudayaan Neolitikum berupa kapak lonjong. Keturunan Proto-Melayu saat ini antara lain adalah masyarakat Toraja. Kemudian jalur kedua, di mana dengan menyebarnya ke seluruh wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dengan membawa kebudayaan Neolitikum berupa belium persegi. Keturunan Proto-Melayu saat
ini antara lain masyarakat Nias, Batak, Dayak, dan juga Sasak. Nah, yang berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang kedatangan Deutero Melayu, di mana sekitar tahun 1500 sebelum Masehi telah terjadi gelombang migrasi yang kedua, yaitu penduduk ras Melayu Austronesia dari Teluk Tonkin. Mereka biasa disebut dengan Deutero Melayu atau Melayu Muda. Kedatangan mereka tentu saja mendesak penduduk Proto-Melayu yang telah lebih dahulu menetap. Deutero Melayu hidup secara berkelompok dan tinggal menetap di suatu tempat. Di wilayah kepulauan Indonesia, mereka menyebar di sepanjang pesisir, meskipun ada juga yang ke daerah pedalaman. Nah, keturunan dari Deutero Melayu saat ini itu antara lain ada masyarakat Jawa, masyarakat Minang, dan juga masyarakat Bugis. Bangsa Deutero Melayu membawa kebudayaan perunggu yang dikenal dengan kebudayaan Dongson dari Teluk Tonkin. Berdasarkan penelitian, alat-alat kebudayaan perunggu yang ditemukan di Indonesia sama dengan alat kebudayaan perunggu yang ditemukan di Dongson. Contohnya, itu ada kapak corong, nekara, berjana perunggu, dan juga ada arca perunggu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi kita yang terakhir, yaitu tentang teori Nusantara. Di sini Ibu akan menjelaskan kepada Anda semua, di mana teori Nusantara ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu tidak berasal dari luar, melainkan nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah Nusantara ini sendiri. Teori ini didukung oleh beberapa pakar seperti Muhammad Yamin, J. Crawford, Kahim Lee, dan juga Sultan Takdir Alis Jah Bana. Teori Nusantara ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai peradaban yang tinggi. Hal ini hanya dapat dicapai setelah melalui perkembangan budaya dalam waktu yang lama. Hal ini menunjukkan orang Melayu itu berasal dan berkembang di wilayah Nusantara itu sendiri. Yang kedua, Kahim Lee menyatakan bahwa kemiripan antara bahasa Melayu dan juga bahasa Champa dari Kamboja itu hanya bersifat kebetulan saja. Yang ketiga, berdasarkan banyaknya fosil dan artefak yang ditemukan di Indonesia seperti Homo soloensis dan juga Homo wajakenis, Muhammad Yamin berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, bahasa yang berkembang di Nusantara atau rumpun bahasa Austronesia sangat jauh berbeda dengan bahasa yang berkembang di Adai Tengah. Nah, anak-anak Ibu semua, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini, yaitu tentang materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di mana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini terdiri dari 3 teori, yaitu yang pertama ada teori Yunan, yang kedua teori Afrika, dan juga teori Nusantara. Nah, jadi Ibu berharap kepada Ananda Ibu semua untuk dapat belajar di rumah saja, dan Ibu berharap juga kepada Ananda Ibu semua untuk mempelajari materi kita pada pertemuan hari ini. Dan jika Ananda Ibu semua ada yang ingin bertanya atau belum mengerti tentang materi kita tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini, Ananda bisa bertanya via WhatsApp di grup kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.